Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rode Asyari. Selain memantau perkembangan terbaru dari sejumlah lokasi di Jabodetabek yang masih mengalami kebanjiran atau warga yang mengungsi ke posko pengungsian, kami juga ingin menjawab apa sebenarnya solusi untuk masalah banjir. Betulkah seurgent itu normalisasi Sungai Ciliwung seperti yang disampaikan dan menjadi perbincangan begitu antara Menteri PUPR dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita akan mencari bersama-sama solusi banjir di Jakarta. Namun ada informasi terlebih dahulu di mana warga di perumahan Pondok Gede Permai hingga kini masih bertahan usai rumah mereka diterjang banjir besar pada Rabu pagi. Nah, informasi terkini akan disampaikan oleh Isvan Harun dari posko pengungsian di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Isvan, bisa dijelaskan seperti apa gambaran situasi posko pengungsian di sana? Rory, sampai dengan pukul 7 malam saat ini di posko pengungsian di perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat, terdapat sekitar 200 jiwa yang mengungsi di posko pengungsian ini, terdiri dari 76 KK, yang mana berasal dari 3 RW yang terdampak, yakni RW di 09, 09 dan juga RW 10. Nah, saya akan coba menggambarkan dan juga memperlihatkan kepada Anda pemirsa sebetulnya seperti apa kondisi posko pengungsian di gedung logistik milik BNPB di Pondok Gede ini. Ini merupakan masyarakat kemudian juga pengungsi yang tengah memilih pakaian-pakaian yang siap untuk dipakai yang berasal dari bantuan dari sejumlah relawan, kemudian juga beberapa instansi. Ada pakaian untuk wanita, kemudian juga ada pakaian untuk pria yang sudah disortir oleh rekan-rekan relawan dan juga rekan-rekan dari BNPB. Para pengungsi di sini langsung datang ke gedung posko utama ini untuk kemudian langsung mengambil pakaian yang mulai dari pakaian dalam, kemudian juga pakaian luaran, mulai dari atasan hingga bawahan. Kemudian juga saya akan coba tunjukkan kepada Anda pemirsa kondisi posko pengungsian lainnya. Bisa lihat ini merupakan gedung logistik milik BNPB. Sebetulnya untuk ukuran dari gedung ini cukup menampung lebih banyak. Ada mungkin kami prediksikan atau estimasikan bisa menampung sekitar ratusan pengungsi yang ada di perumahan Pondok Gede ini. Ini merupakan sejumlah pengungsi yang tengah beristirahat. Ada balita, kemudian juga ibu-ibu yang tengah beristirahat. Yang kita ketahui pada hari ini banyak dari para pengungsi yang tadi sejak pagi hingga sore kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa material lumpur yang terbawa arus banjir yang menerjang lokasi. Ini merupakan titik gudang yang berisi bahan makanan. Ada mulai dari makanan siap saji, kemudian juga bahan makanan yang nantinya akan selanjutnya dioper ke dapur umum. Untuk mekanisme pembagiannya, pemirsa dan juga Rory, ini nantinya akan dioper ke Ketua RW dan juga Ketua RT untuk memastikan masyarakat maupun juga para pengungsi ini tersalurkan dengan baik. Kemudian kita coba bergeser lagi ke titik lainnya. Dan bisa saya gambarkan juga di lokasi ini sebetulnya juga cukup hangat, tidak ini yang tengah beristirahat pengungsi-pengungsi yang rumahnya masih belum bisa ditempati. Berdasarkan perbincangan kami tadi, mereka memilih untuk mengungsi sambil menunggu kondisi yang lebih baik. Di lokasi ini juga tersedia sejumlah WC umum, kemudian juga beberapa ambulan yang disiagakan sejak hari kemarin. Ada misalnya beberapa feltbed yang digunakan untuk tempat beristirahat, kemudian juga ada beberapa terpal yang telah disiagakan untuk dapat menampung beberapa pengungsi yang akan menempati tempat ini pada malam ini sambil menunggu esok hari. Ini merupakan titik tenaga medis berada. Ada beberapa pengungsi yang tengah dilakukan upaya medis lanjutan. Bisa dilihat pemirsa di sisi kanan saya, ini salah satu pengungsi yang tengah mendapat penanganan medis lanjutan berupa infus yang berdasarkan perbincangan kami tadi mengalami kelelahan karena proses bersih-bersih, kemudian juga pemindahan beberapa barang di rumahnya. Saya akan coba berbincang dengan salah satu pengungsi di sini. Oke, cukup. Rory. Van, saya ingin mengetahui di
Pondok Gede Permai ini merupakan salah satu area yang paling parah terdampak banjir kemarin. Nah, apakah saat ini genangan banjir masih saja terjadi di sejumlah titik di perumahan itu? Rory, terkait dengan hal itu kami tadi sempat meninjau juga memastikan beberapa titik yang sebelumnya tempat terjadi genangan kemudian juga banjir. Kami tadi beberapa titik kami melihat banjir di lokasi ini sudah mulai berangsur surut. Yang tersisa sekarang ialah endapan lumpur sisa dari arus banjir yang menerjang di kawasan ini. Nah, kemudian berdasarkan perbincangan kami dengan para warga terdampak, mereka utamanya membutuhkan bantuan air bersih untuk setidaknya mempercepat proses bersih-bersih, kemudian juga proses beberapa barang yang rusak, karena menurut perbincangan kami dengan warga yang terdampak, pasokan air bersih di lokasi ini masih minim, kemudian juga masih terbatas, sehingga mereka terpaksa harus bergiliran antri cukup panjang begitu, sehingga mereka mengharapkan adanya bantuan air bersih yang berdatangan ke lokasi ini. Sementara untuk bantuan seperti bahan pokok, kemudian obat-obatan, pakaian, menurut mereka sudah cukup lebih jumlahnya. Yang utamanya dibutuhkan saat ini ialah air bersih. Rory. Isvan Harun, satu poin bahwa warga di perumahan Pondok Gede Permai di Bekasi membutuhkan bantuan air bersih untuk membantu proses pembersihan rumah dan juga lingkungan mereka. Terima kasih Isvan Harun melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, namun saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber untuk membahas solusi menangani dan juga mengantisipasi banjir di Jakarta sehingga kejadian ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Ada Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Mas Nir, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Dan juga update terkait dengan korban banjir serta daerah-daerah yang masih dilanda banjir bersama Pak Bambang Surya Putra, Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB yang bergabung bersama kami dari luar studio. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Kami akan membahas topik-topik tersebut, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Prime Talk akan hadir sesaat lagi. Saya akan ke Mas Nirwono terlebih dahulu. Ini soal normalisasi Kali Ciliwung. Kemarin sempat ada crossfire antara Menteri PU dengan Gubernur DKI. Menteri PU mengatakan dari 33 km baru 16 km yang sudah dinormalisasi dan ini tidak banjir. Yang belum dinormalisasi kebanjiran. Nah, kita tahu bahwa 2 tahun pemerintahan Anies tidak ada progres normalisasi. Sebenarnya seberapa urgent normalisasi Kali Ciliwung, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari data per hari ini ya, bisa dikatakan lebih dari 80% bencana banjir yang terjadi dalam waktu pendek ini semuanya hampir sebagian besar tadi itu berada perumahan yang berada di pemukimannya dekat bantaran kali. Ya, dan kalau kita bicara garis besarnya pasti sungainya adalah Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, Sunter ya. Ditambah dengan beberapa kali seperti ada Kali Krukut ya, ada Kali Malang dan sebagainya. Tapi ini juga saya menjadi ingat tarik kembali bahwa sebenarnya sejak tahun 2012 sudah ada kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI berserta dengan dibantu oleh Bank Dunia. Ada 4 sungai yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2022. Normalisasi program namanya itu ya. Yang disebutkan adalah Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Nah, pembagiannya tugasnya gimana? Nah, pembagian tugasnya sudah jelas waktu itu bahwa lebar sungai yang rata-rata sekarang kondisinya 15 sampai 20 meter akan dilebarkan ke angka yang dalam tanda petik realistis yaitu 35 meter. Karena kalau Ciliwung sebenarnya 50 meter dulunya. Jadi kalau kita pilih yang 50 tentu akan semakin banyak yang akan digusur sebenarnya. Jadi ketemu angka 35. Dengan demikian diambil 7,5 meter kiri dan 7,5 kanan yang akan direlokasi. Dan siapa yang bertugas untuk menggusur? Tentunya dengan cara yang humanis. Betul. Warga di bantaran. Di aturan itu sudah jelas bahwa pemerintah daerah yang bertanggung jawab karena itu langsung berurusan dengan warga. Jadi di dalam hal ini adalah Pemprov DKI harus melakukan negosiasi dan relokasi warga yang berada di tepi bantaran kali. Kenapa sempat ada pernyataan bahwa Pemprov DKI hanya menjadi fasilitator untuk berdiskusi dengan warga karena ini adalah proyek pemerintah pusat, Mas? Secara teknis justru yang membiayai pembiayaan pembebasan lahan ada di Pemprov DKI. Jadi aturannya begini, begitu warga itu sudah dibebaskan, biaya pembebasan lahan itu ditanggung oleh Pemprov DKI. Artinya sebenarnya APBD pembagian DKI tugas dan kesepakatan sudah jelas. Sudah jelas. Begitu ini sudah dibebaskan, baru masuk Kementerian PUPR, dalam hal ini BWCC yang akan melakukan konstruksi
penataan bantaran kali. Dan kuncinya kalau pembebasan lahan tidak jalan, artinya normalisasi Ciliwung tidak akan jalan. Pelebaran sungai tidak akan bisa jalan juga, artinya kapasitas sungai juga tidak akan maksimal. Banjir yang terjadi hari ini justru menunjukkan bahwa banyak sekali sungai-sungai yang menyempit, kapasitasnya melebihi dari kapasitas yang ada sekarang. Kemarin Gubernur Anies mengatakan selebar apapun sungai ini dibuat di Jakarta tidak akan bisa menampung air banjir kalau air hanya langsung mengalir saja secara langsung dari selatan. Kemudian ada reaksi dari Bupati Bogor, ada reaksi dari kemudian dari daerah-daerah yang lain termasuk dari Tangerang dan juga Depok. Ini tadi penjelasan yang keputus sebenarnya ya. Penjelasan keputus maksudnya begini. Yang ideal ya, yang disebut namanya ekohidrologi. Ekohidrologi itulah air, kalau kita bicara soal hujan lebat itu ada di puncak Bogor ya, maka yang ideal adalah begitu dia turun ke daratan, dia akan diserap oleh hutan konservasi yang ada di puncak Bogor. Berarti kan berkurang. Begitu dia masuk ke kali, dia harus ditampung ke situ Danau Embung Waduk yang ada di sekitar Jabodetabek. Total itu ada 69 yang ada di Bodetabek, yang di bawah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ditambah nanti yang sedang dibangun kan ada 2 bendungan kan, Bendungan Sukamai dan Bendungan Ciawi. Begitu masuk ke DKI, Jakarta itu punya 109 situ Danau Embung Waduk loh Mas Rory. Jadi banyak, lebih banyak daripada di Bodetabek. Artinya tanggung jawab besarnya ada di DKI juga. Kalau ini dikeruk, diperlebar seperti Taman Waduk Pluit, Taman Waduk Dario, maka kapasitas yang pada akhirnya dibuang ke sungai itu menjadi sedikit. Nah ini yang bagian dari ekohidrologi. Nah, kesempatan itu yang harusnya dijelaskan. Baik, saya kok melihat ada ego sektoral antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat. Nanti kita akan bahas terkait dengan ego sektoral itu karena rakyat yang jadi korban karena ego sektoral dan juga kepentingan politik yang kita tidak tahu kepentingan politik apa. Mas Agus Pambagio tadi mengkritisi ini aroma 1 dan 2 masih begitu kental. Namun saya akan ke Pak Bambang terlebih dahulu, Pak Bambang Surya Putra dari BNPB. Pak Bambang, saya ingin meminta penjelasan Anda sampai dengan hari ini bagaimana situasi banjir di Jabodetabek, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Rory. Hari ini kita melihat bahwa di lapangan masih ada sekitar 183.000 warga yang masih di pengungsian berdasarkan laporan dari BPBD di Jabodetabek. Kemudian itu tersebar di 303 titik pengungsian. Demikian Mas Rory. Kalau untuk daerah yang tergenang, apakah masih ada, Pak? Kemarin, kalau misal dari jalan tol, kemarin Jasa Marga mengatakan masih ada genangan di minimal di Cawang dan juga kilometer 26 tol Jakarta Cikampek. Kemudian masih ada beberapa daerah lain yang tergenang. Kalau untuk hari ini, apakah masih ada daerah tergenang, Pak? Iya, masih ada sejumlah daerah tergenang berdasarkan laporan teman-teman di lapangan. Seperti di daerah Bekasi kota, kemudian kalau di Jakarta di Rawabuaya, dan juga di daerah yang dekat bantaran kali di Ciliwung, di daerah Kampung Pulo, Kampung Melayu dan sekitarnya. Nah, ini biasanya kalau saat ini kalau memang sebetulnya sungainya sudah surut, mungkin di lapangan itu masih terhambat adanya penumpukan lumpur ataupun sampah-sampah kotoran bekas banjir yang menyumbat saluran-saluran drainase kita. Baik. Pak, tadi Pak Doni, Kepala BNPB juga sempat mengatakan bahwa sangat penting program normalisasi. Saya nanti ingin penjelasan dari Anda, dari BNPB juga, yang juga terjun langsung dalam bencana ini. Seperti apa pentingnya program normalisasi sungai-sungai di Jakarta? Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ada satu hal yang juga membuat kita bertanya-tanya. Anggaran antisipasi banjir di Dinas Sumber Daya Air Jakarta untuk tahun 2020 1 triliun. Ini termasuk di dalamnya 600 miliar untuk pembebasan lahan. Ini lebih rendah dari anggaran membangun trotoar di DKI yang menghabiskan anggaran 1,2 triliun. 1 triliun versus 1,2 triliun untuk bangun trotoar, ini untuk antisipasi banjir. Betul, dan ini juga... Menurut Anda gimana nih Mas, kok tinggi trotoar? Jadi dari situ sudah kelihatan kalau kita bicara politik anggaran bahwa urgensi penanganan banjir ternyata masih kalah dengan revitalisasi trotoar. Bukannya kita kemudian tidak mendukung pembangunan trotoar ya, tapi kalau melihat dari kondisi ini harusnya gubernur punya kekuasaan nanti bisa melakukan perubahan anggaran dengan cepat supaya anggaran tadi dibalik gitu ya. Dan ini juga jangan lupa
bahwa tingkat urgensi penanganan banjir jauh lebih penting ketimbang pembangunan trotoar ya. Baik, dan 600 M dari 1T ini untuk pembebasan lahan. Yang dibayarkan harusnya tahun 2019 Mas itu. Harusnya kemarin. Kemarin, tetapi karena nggak jadi. Tidak jadi karena udah tutup buku. Sehingga dana anggaran itu ditaruh lagi untuk di tahun 2020. Nah, kalau itu yang dilakukan, praktis sebenarnya dana yang tersisa kan tinggal 400 kalau tadi 1T dikurangi 600. Dengan 600 miliar untuk pembangunan fisik penanganan banjir seperti pembenahan bantaran kali, perbaikan saluran air, revitalisasi itu jauh dari cukup. Oke. Disinilah saya berharap teman-teman di DPRD juga ikut memperjuangkan bagaimana anggaran untuk banjir tadi dapat lebih ditingkatkan. Termasuk juga tadi perubahan anggaran. Kalau gitu perlu ya. Formula E batalin aja Nah, Mas. Formula itu 1,2 juga. Antisipasi banjir di Jakarta. Betul. Jadi ini untuk menunjukkan kepada masyarakat keberpihakan politik anggaran pemerintah DKI terhadap penanganan banjir. Di sini juga ada dua, selain DPRD, Kemendagri menurut saya juga harus ikut turun tangan. Untuk apa? Untuk merevisi anggaran yang sudah diajukan oleh Pemprov DKI. Baik. Tanpa itu kita tidak banyak bisa berbuat. Saya akan ke Pak Bambang. Pak Bambang, dari laporan teman-teman di BNPB, BPBD, seberapa penting sebenarnya program normalisasi sungai untuk mencegah banjir di Jakarta, Pak? Ya, gini. Basically, mitigasi penanggulangan bencana itu ada dua. Yang pertama, mitigasi struktural, kemudian non-struktural. Kalau yang non-struktural itu berarti penyiapan masyarakat, latihan, dan lain sebagainya untuk mengurangi risiko bencana. Yang struktural itu sebetulnya ada dua. Jadi struktural yang berupa pembangunan fisik, normalisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengembalikan fungsi alam untuk menghijaukan daerah-daerah tangkapan air. Seperti di daerah Puncak, Cianjur, Bogor, Depok, dan sekitarnya. Supaya daya serapnya cukup, supaya run off air masuk ke dalam sungai itu lebih kecil. Kalau sekarang kan karena banyak daerah-daerah terbangun, jadi run off airnya demikian tinggi sehingga masuk ke Jakarta sebagai hulu sangat tinggi. Dan ini mengingat kapasitas sungai-sungai di Jakarta ini semakin menurun karena adanya sedimentasi, tentunya perlu dinormalisasi dengan dilakukan dredging maupun pelebaran maupun penurapan dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kemudian kapasitas sungai ini kembali seperti semula. Kapasitas sungai kembali seperti semula, ini cocok seperti apa yang disampaikan Mas Nirwono, bahwa minimal lah kita harus mencapai 35 meter lebar dari Sungai Ciliwung ini ya. Betul. Terima kasih Bapak-bapak, Mas Bambang, terima kasih, Mas Nirwono, terima kasih. Mohon tetap di sini, nanti rekan saya Yohana Margarita akan melanjutkan program ini di bawah program Breaking News. Namun untuk Prime Talk saya harus undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami, Yohana Margarita akan hadir di Breaking News Metro TV sesaat lagi.